يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, anak-anakku, semua jamaah sholat isya dan taraweh Masjid Huba yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah, diberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian, syukur itu sangat penting. Penyakit hati itu berawal dari rasa syukur yang kurang. Ini penting. Zaman bertambah akhir, orang syukuri nikmat Allah itu hampir punah. Rasa syukur itu hampir hilang dalam hati nurani kita. Padahal kita ini ngapunten, kita ini hamba-hamba Allah yang sangat lemah. Yang sangat lemah. 2 tahun yang lalu, bahkan Ramadan yang tahun lalu, kita masih sangat tidak sebebas sekarang. Betapa takutnya kita, betapa kecilnya kita. Oleh karena itu, di bulan yang sangat mulia ini, mari kita perbanyak syukur. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ayo, ini saya titip benar-benar. Mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kaya, kita bisa seperti ini, sehat walafiat. Kita bisa menyempatkan waktu di sangat banyak saudara kita yang gak sholat. Kita syukuri luar biasa. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya terus kita bisa berjumpa, membersamai bulan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan kitab Nashaikhul Ibad terkait dengan bagaimana cara Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqqatun li arba'i nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan umat manusia. Al-jannatu mustaqqatun li arba'il Qur'an wa hafizil shaimina fi Ramadan. Al-hadis al-Qur'an. Ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah. Mungkin kita belum masuk ke surganya Allah, bahkan kita pun masih hidup sehat walafiat, mudah-mudahan seterusnya.
tapi surganya Allah sudah kangen, sudah rindu, sudah mengharapkan kehadiran orang empat ini. Dan ini menjadi riyadhah mulai dari orang-orang tua kita dulu, salafus sholihin, itu riyadhah Ramadan yang 4 ini. Makanya tidak berlebihan kemudian 4 golongan umat manusia ini sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, talil Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anakku sekalian yang sangat kami muliakan, Quran itu adalah kitab suci kita. Al-Quranlah yang bisa menolong kita. Al-Quranlah yang bisa memberikan syafaat kepada kita orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat datang mencari orang yang membacanya. Untuk apa? Untuk ditolong, disyafaati, diberikan barokahnya Al-Quran. Ibu bapak sekalian, jamaah sholat Isya dan Tarawih Masjid Hufa yang sangat kami muliakan. Sekarang ini ngapunten, ayo, dalam ekonomi ada yang namanya manajemen aset. Aset itu bukan kok fulus mawon, nggih. Aset itu bukan kok rumah, tanah, toko, mobil, bukan. Itu aset material. Ada yang namanya aset non material, termasuk sholat, ibadah, baca Quran, itu adalah manajemen aset dalam konsep ekonomi syariah. Jangan hanya mengembangkan rumahnya, tokonya, usahanya. Mana ada orang yang mau uangnya berkurang, ingin terus bertambah. Mana ada orang ingin gajinya berkurang, nggak ada. Harusnya kita juga harus bertambah aset kita dalam hal membaca Al-Quran. Gak apa-apa usianya hanya 70, 80 atau bahkan kurang, tapi aset kita sangat produktif. Itu harapan kita. Dan momentum Ramadan sangat-sangat luar biasa. Ada budaya darusan Al-Quran ya di Ramadan. Itu apa artinya? Itu supaya kita dibiasakan dekat dengan Al-Quran sehingga termasuk kategori talil Quran. Ayo, gak ada alasan kita untuk meninggalkan Al-Quran. 24 jam, paling gak ada 1 jam, setengah jam atau bahkan 15 menit kita sempatkan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang akan menolong kita di akhirat, bahkan di alam barzakh. Quran akan mendampingi kita ketika kita kesulitan menjawab pertanyaannya Munkar dan Nakir. Maka tidak salah kemudian hadis ini luar biasa. Orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Apalagi kita di zaman digital seperti ini, sangat-sangat tidak ada alasan. Kapanpun di mobil, ya, dimanapun tinggal membuka HP yang sudah kita beri aplikasi Al-Quran digital, kita baca, selesai. Yang pertama. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang bisa menjaga mulutnya. Hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua jamaah sholat Isya dan Tarawih Masjid Hufa yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Mulut kita ini bebas ketika di dunia, tapi ingat,
Mulut kita ini akan dikunci oleh Allah ketika di akhirat. Tujuannya apa? Supaya tidak ngewes, tidak nyerocos. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ingat. Ayo, Ramadan adalah momentum untuk taubatan nasuha, totalitas penghambaan kepada Allah. Jangan sampai kita lewatkan Al-Quran Ramadan tanpa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya menjaga lisan. Jangan dikira orang tidak melihat kita curang, tidak ada siapapun yang melihat kita mencuri, korupsi, bohong, menipu, kemudian kita lupa. Allah tidak melihat. Allah selamanya akan melihat kita. 24 jam kali usia kita di dunia, Allah selalu ada. Makanya Allah sangat dekat dengan kita. Allah Muhit, Alim, selalu melihat kita, selalu mengawasi kita. Ayo kita jaga lisan kita. Hadirin, lisan kita mungkin tidak berucap, mungkin mulut kita tidak berbicara, tapi era digital sekarang jemari-jemari kita yang bicara. Juga harus hati-hati. Lisan kita lewat HP sama, lisan kita lewat chat WA sama, lisan kita lewat Facebook, Instagram sama. Kalau kita menyebar kebohongan, menyebar fitnah, menyebar penyakit hati kepada sesama kita, menghujat, membuli, menghina, sama itu juga mulut kita. Wahafidil lisan, bukan wahafidil fam, tapi lisan. Bukan mulut, tapi alat untuk kita berkomunikasi. Makanya digital HP sama dengan lisan kita. Nanti di akhirat jenengan akan ditanya karena dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, yang ngomong aydihim, tangan kita. Kalau pernah dipakai untuk mencuri, korupsi, dipakai untuk menyakiti orang, menulis chat WA, Instagram, Facebook yang tidak baik, semua akan ditunjukkan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Momentum Ramadan akhiri sudah. Yang kemarin salah gak apa-apa. Ayo kita mohon ampunan kepada Allah. Kalau memungkinkan, mohon ampun kepada sesama yang pernah kita sakiti. Kembalikan yang pernah kita curi, yang kita korupsi, kembalikan. Semua kita taubati, sehingga kita nanti di akhir Ramadan ikum minan nar, dapat predikat suci kembali seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Yang ketiga, yang dirindukan surganya Allah adalah wa mut'imul jihad, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ini sangat-sangat kinayah, ya. Bahasanya itu berbagi. Ramadan adalah bulan berbagi. Ingat, yang sudah setahun rizkinya dihitung, ada kewajiban zakat, dihitung lebih, diberi spirit semangat kebaikan dengan infak, bahkan dengan wakaf, termasuk takjil. Makanya bahasanya wa mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Sebenarnya sangat sedikit, setelah laparnya hilang, sudah cukup. Tapi kadangkala bakhil kita, medit kita, perhitungan kita. Kenapa? Karena kita bisa kurang mensyukuri bahwa rezeki yang kita terima itu bukan dari jenengan, tapi dari Allah.
rekening jenengan, deposito jenengan, rumah, tanah, mobil, itu milik Allah. Hanya dititipkan ke jenengan, diamanahkan ke jenengan, termasuk anak itu juga titipan dari Allah. Maka cara mensyukurinya, ingat zakatnya, ingat infaknya. Yang gak halal sisihkan, buang jauh-jauh. Yang kita gunakan untuk keluarga yang halal-halal saja. Taubat tidak cukup dengan taubat kepada Allah, tapi taubat dengan hakul adab sesama manusia. Orang yang punya banyak tanggungan makanan yang tidak halal, nanti di akhirat mesti ditanya oleh Allah. Kebaikannya diganti dengan kejelekan orang yang pernah disakiti. Maka perbanyak, ayo. Jangan merasa sudah banyak terus gak ada selesainya infak itu. Gak ada. Dua hal yang orang itu gak pernah puas. Satu infak, dua dengan ilmu. Gak mungkin orang itu dikasih ilmu terus sudah, saya sudah cukup, profesor kok sudah. Gak ada. Pasti pengetahuan selalu akan ditambah. Termasuk yang kedua, infak tidak ada kata berhenti. Sudah 1 juta, 2 juta, terus menerus. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ketika orang mau meninggal dunia, itu oleh Allah dibuka tabirnya. Yang belum bayar zakat, tahu jenengan, ya Allah aku belum bayar zakat. Yang fulusnya mencuri, oh tahu, sudah semua. Makanya surat yang saya baca tadi, alhaqumut takatsur. Hei, wong-wong sing ngakeh-ngakehno duit, hatta zuntumul maqabir, lupa sampai dia masuk kuburan lah. Mumpung belum masuk kuburan, diingatkan oleh Allah. Ayo berbagi. Karena orang kalau sudah mau meninggal dunia itu baru ingat, ngomong kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, Gusti, akhirkan ajalku ya Allah, ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Jawabannya Allah, untuk apa kamu minta ditunda ajalmu? Jawabannya manusia, fa asfad ya Allah, saya ingin sodako ya Allah, bukan umroh, bukan haji, bukan baca Quran, bukan puasa, bukan sholat, tapi sodako. Fa asfad ya Allah. Betapa hebatnya amal sodako, dan itulah yang bisa menolong jenengan sampai nanti jenengan ke akhirat. Rumah, mobil, tanah ketinggalan di dunia, yang masuk ke ruang lahat kita, ke barzah kita, ke akhirat kita, uang yang kita infakkan, zakatkan dan wakafkan di jalan Allah. Makanya pun medit, pun bakhil, pun peri, pun perhitungan, itu yang akan kembali. Dan yakin kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kau jenengan infakkan, fa huwa yukhlifu, Allah pasti mengganti. An-Nahl 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu sudah musnah. Wa ma indallahi baq. Apa yang kau titipkan kepada Allah akan selama-lamanya. Yang bisa menolong kita bahagia di akhirat hanya fulus yang kita gunakan infak di jalan Allah Subhanahu, maka tidak berlebihan. Yang ketiga, orang yang bisa dirindukan surganya Allah adalah orang yang mut'imul ji'an. Mari setelah mendapat materi kultum ini dititeni. Tahun 2022 belum zakat, keluarkan zakatnya bersama 2023. 2021 belum zakat, keluarkan zakatnya bersama 2023. 2020 belum zakat, keluarkan zakatnya bersama 2020. Jangan ditunda. Takut nanti jenengan meninggal sebelum Ramadan selesai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan usia panjang baru. Yang terakhir sudah 15 menit.
Yang dirindukan surganya Allah adalah was-shaimina fi Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Gak iso sing pertama BE abot, gak iso kedua BE angel, gak iso ketiga BE kesaran. Paling tidak yang ketiga keempat seperti yang kita lakukan hari yang pertama pada hari Kamis yang tadi kita puasa bulan Ramadan. Tapi puasanya betul-betul puasa. Jangan sahur di rumah, buka di rumah, di kantor batal. Ada. Karena saya dapat konsultasi agama itu, Ustaz, saya itu sering buka di rumah, sahur di rumah, tapi di kantor makan. Mana orangnya ada apa enggak? Wajib diganti, ya, wajib diganti dikodok. Nah puasanya juga begitu, jangan puasa hanya kemudian menahan lapar dahaga. Mulai jam sahur, tidur, subuhnya hilang, duhurnya hilang, baru bangun menjelang maghrib. Itu bukan puasa yang dirindukan surga. Yang dirindukan surga ya tarawihnya benar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar benar. Itu was-shaimina fi Ramadan. Terus puasanya juga puasa yang betul-betulan. Bukan orang di rumah kosong minum di kulkas, ya bukan. Di kantor gak ada orang kemudian ngemut permen, ya enggak. Puasa betulan. Di samping menahan lapar dan dahaga juga diisi dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian, jamaah yang sangat saya muliakan, adik-adik, anak-anakku yang sangat saya cintai, saya banggakan, semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan selama 15 menit kultum taraweh di hari yang kedua ini. Lebih baik taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Kita dijaga oleh Allah, diberikan tetapnya iman, Islam, keselamatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran, mengisi Ramadan dengan lebih baik daripada tahun yang lalu, dan bisa berjumpa dengan Ramadan lagi di masa-masa yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Matur suwun ngapunten bila ada penyampaian baik kata, ucapan yang kurang, yang salah